Ustaz, gelap Pak Ustaz, ampun. Tolong Pak Ustaz, ini kayaknya sempit Pak Ustaz. Tidak bisa napas, tolong Pak Ustaz. Bang Ilham udah berapa lama pakai narkoba? Udah lama sih Bang, udah sampai 5 tahunan. 5 tahun? Iya. Betul. Apa? Ada narkoba di kota nggak kalau ribut lagi Bu. Ayo Bang. Ribut di mana? Di mana Bu? Di sana. Ini langsung sini. Yang mana? Tuh Bang, kakak saya Bang, kepala buat. Cek. Astagfirullahaladzim. Bang. Bang. Ilham, 42 tahun, mantan pengguna narkoba. Bang, udah, Bang. Udah, Bang. Bapak tenang dulu. Lo ngapain di sini? Lo bawa kamera lo ya? Masih aja Lo bawa kamera ngapain lo Masih sini aja, lo? masih aja sih Kak. Udah tua begini. Bisa Kak. Udah diam biar gue urus Gua sendiri sayang hidup gua. sama lu, Kak. Biar gue hidup Jangan sendiri kayak hidup gitu, gua. Kak. Lo urus Sayang aja. sama lu Kak. Ya biarin. Sayang banget sama lu Jangan Kak. ngurusin gua. Iya, Bang. Udah lo diam lo. Bapak tenang dulu ya, Bang. Tenang dulu, Abang tenang. Lo kalau gua ada lo gua bagi lo berdua lo. Lo emang lo. Bang, udah. Stop. Biarin, stop. Bebe. Diamanin dulu. Bang, stop dulu, Bang. Tenang dulu, Bang. Ini masalah apa sih ribut-ribut begini, Bang? Hah? Abang mau ngapain ribut-ribut, Bang? Ini urusan saya ya. Iya, saya tahu di urusan Abang. Saya nggak ada kamera. Saya tahu situ biasa ada di TV. Iya, biar ya. Sekarang, Kak. coba, Bang. Bang, udah. Aduh, udah, Gua kan cuma minta lo. Lo nggak pernah ngasih gue lo. Stop, Kak. Iya. Jadi kita bawa aja ke jauh deh. Udah, Bang. Udah. Ya. Bang, saya bawa dulu aja, Bang. Ya, udah. Sini, Bang. Abang sini dulu, Abang. Udah sini aja, Iya, Abang sini, udah. Abang sini, Abang. Udah, lo mau ngapain? Udah, gak usah deket-deket gua. Udah, lo urus aja, lo urus juga sendiri. Udah, biarin gua. Biarin gua hancur kayak mau apa, biarin udah. Udah, biarin. Kayak gini lagi udah tua. Udah, gak apa-apa, udah. Lo gak usah nangis. Lo ngapain gua bawa kamera juga gua? Gak mau gua. Lu ngajak kemana ke Ustaz? Gak mau gua ke Ustaz. Biarin, gua tanggung dosa-dosa gua. Ya, biarin. Jangan kayak gini terus, udah tua Kak. Lo mau bawa gua kemana? Udah ninggalin. Mama juga udah gak
Bapak, makasih ya Pak ya, makasih banyak ya Pak ya. Maaf ya ganggu nih Pak. Bang Ilham, sekarang Bang Ilham dengerin dulu. Sini, Bang Ilham dengerin, adanya ngomong. Jadi selama ini abangnya juga nggak mau dengerin adanya ngomong, ya kan? Sekarang abang dengerin dulu, adanya ngomong tuh kayak gimana, adanya tuh sayang sama abang. Kak, aku mohon sama lu. Lu harus tobat, Kak. Mama udah nggak ada. Anak lu juga nggak udah ninggalin lu, Mbak Ani juga Gua sama. udah tahu, gua udah nggak ada yang Lu udah ngurusin tua, sekarang. iya makanya justru lu nggak ada yang ngurusin, lu tobat. Ya biarin gua Jangan kayak kehidupan gini gua terus, sekarang. gue mohon sama lu. Jangan sampai nanti ntar lu ngikut-ikut kayak kakak. Gue nggak mau Kak kalau ngikut-ikut kayak lu. Kasihan lu masih punya gua sama anak-anak. Masih lu mau ngikut-ikut kayak lu lagi Kak. Astagfirullahaladzim, istighfar Bang. Ya. Di saat semua orang nggak ada, yang paling dekat sama kita siapa Bang kalau bukan saudara? Adek, ya kan kakak. Orang tua udah nggak ada, siapa lagi yang dekat sama kita kalau bukan keluarga kita sendiri? Nah ini abang nih, alhamdulillah ya. Abang punya saudara yang peduli sama abang. Walaupun abang udah hancur di belakang sana, udah bang. Tutup aja bang masa lalu. Lupain aja semuanya. Bukan berarti karena masa lalu belakang abang yang nggak enak, abang mau jadi makin kacau bang. Sekarang waktunya abang coba taubat, abang beristighfar ya. Abang minta ampun sama Allah, mudah-mudahan abang minta jalan sama Allah. Allah kasih jalan supaya abang bisa juga jadi orang yang bahagia lagi bang. Kayak orang-orang yang lain. Terus sekarang gua mau lu bawa kemana ini? Lu ikut Bang Faldi aja sama. Bang Fadli kan orang kameramen. Udah sekarang lu ikut aja sama Bang Faldi Kak. Lu yakin, percaya kalau ikut Bang Fadli gua jadi baik-baik, jadi tobat? Bang, bukan berarti juga ikut saya abang bisa jadi orang baik. Saya ini cuma perantara doang bang. Saya, gurunya Ustadz Ahmad, teman-teman semua dari bekas sebelum ajar ini cuma perantara aja bang. Semua kembali lagi kepada abang. Abang mau berubah atau enggak? Cuma abang dikasih tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kalau abang ngelakuin ini akibatnya apa nanti di akhirat? Gimana caranya abang hidup abang bisa berberkah? Cuma begitu doang bang. Semua kembali lagi kepada abang. Abang mau ngejalanin atau enggak? Nah sekarang paling enggak abang ikut kita dulu, biar abang belajar dulu, biar abang ngerti juga, biar abang juga jangan lagi nih pakai lagi nih, tinggalin semua nih dunia narkoba nih bang. Sekarang gimana? Abang mau nggak ikut sama saya nih? Ya karena adik saya niatnya kayaknya bener, nggak apa-apa saya mau coba ikutin apa kata nasihat tadi. Mbak makasih banyak udah diantar ya Mbak ya. Nanti biar Mbak diantar sama teman-teman kita. Bang Ilham saya langsung bawa ke mobil aja ya. Ya Mbak ya. Ya Mbak ya. Assalamualaikum. Ya tolong diantarin teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Bang Fadli? Alhamdulillah, wa syukurillah. Tumben nih nyampenya Iya. rada sorean nih. Iya, alhamdulillah nih. Kenal ini tamu kita nih Pak Ustadz. Ilham saya Pak Ustadz. Ahmad. Nah, sini Bang Ilham. Nih, Bang Ilham ada yang mau diomongin nih sama Ustadz nih tadi katanya di mobil nih. Sebelumnya nih Bang Ilham, saya ucapin selamat datang di Rumah Hijrah. Ya, mudah-mudahan Bang Ilham bisa menerima pelajaran yang ada di Rumah Hijrah dengan lapang hati, dengan penuh keikhlasan. Amin. Ya, Bang. Ya ini saya alhamdulillah bisa nyampe sini sekarang, bisa di tempat Pak Ustadz. Saya cuma pingin bimbingan dari Pak Ustadz supaya hidup saya lebih baik. Insya Allah. Saya nggak mau terjadi pernah kehilangan gara-gara narkoba. Istri saya cerai, terus bisa sama anak saya pingin jadi lebih baik lagi gitu. Allah Akbar. Masya Mudah-mudahan. Terus saya juga nggak mau terus konflik sama adik saya. Mudah-mudahan juga tadi nih ribut-ribut yang tadi nih sama teman-teman ini nih udah ribut-ribut yang terakhir udah nggak ada ribut-ribut lagi Bang. Allah Akbar. Jadi beribut apa sih? Ini saya kan sama teman saya udah baik Pak Ustadz. Saya punya narkoba itu saya bagi-bagi, giliran saya tadi sore ini saya pengen, saya apa lagi nggak punya duit. Dia nggak mau ngasih saya, ya udah saya marah-marah, saya ngamuk. Astagfirullahaladzim. Kapan terakhir pakai narkoba? Ya hampir tiap hari Pak Ustadz. Yo. Ya, berarti kalau begitu sebelum kita lakukan proses terapi dan belajar yang lainnya, lebih baik di terapi dulu aja. Ya. Ya. Oke. Nah, sekarang aja langsung deh. Langsung aja nih. Ya. Ya udah. Ya teman-teman. Masih sore. Yuk. Ya. Ayo. Bang, ini namanya proses terapi, Bang. Untuk
ngilangin pengaruh-pengaruh narkoba yang ada di dalam diri abang. Ini kayak nggak bisa bernapas Pak Ustadz. Udah sekarang ikutin aja proses yang ada di sini, ya. Ya Pak Ustadz, kalau itu bisa jadi lebih baik nggak apa-apa Pak Ustadz. Udah, abang sini aja. Saya tinggal dulu ya, Bang. Ya tunggu sini ya bang ya, ntar kita balik lagi. Jangan lama-lama Pak Ustadz. Iya bang, sini bang, tahan. Pak Ustadz, ini diingat Pak Ustadz, nggak kuat. Masih lama Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Coba santri ini. Bang, sini bang, Sini, maju Bang, bang, sini, sekarang sini bang, maju bang. Ayo udah, maju bang. Jangan. Ini namanya terapi, Bang, untuk ngilangin pengaruh-pengaruh narkoba yang ada di diri abang, ya. Biasanya memang semua tamu-tamu di rumah hijrah yang memang dia kena pengaruh narkoba, kita nggak langsung shock terapi. Percuma kalau seandainya kita terapi, tapi ya kalau kita kasih shock terapi, dia nggak bakal bisa fokus. Jadi harus diterapi dulu di sini. Udah, sekarang abang ganti baju aja deh, ya, sama santri terapi kita sholat. Bang Fadli, tutup matanya ya Bang Fadli, ya. Mungkin dia takut kalau ngeliat api. Apa benda ini Pak Ustadz? Ini tutup mata bang, biar abang nggak ngerasain ketakutan. Ya udah abang tenang dulu sekarang ya. Abang tenang dulu. Jawab ya kalau ada apa-apa. Insya Allah Ustadz tanggung jawab nanti. Ayo. Coba saya minta bara apinya. Ampun Pak Ustadz. Ayo santri, baranya masukin. Ampun Pak Ustadz. Ya Allah, Bang. ampun ya Allah. Banyakin istighfar bang. Astagfirullahaladzim. Sebentar lagi bara apinya bakal kita tuangin ke badan abang. Ampun Pak Ustadz. Ayo santri, baranya tuangin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini bang. Assalamualaikum. Sini bang Ilham. Udah ayo sini. Nah, gimana bang? Habis kemarin di terapi, ya? Udah agak mendingan Pak Ustadz. Agak mendingan ya? Ya, Udah nggak ada pengaruh-pengaruh obat terlarang ya? udah Narkoba, agak narkoba. hilang. Udah hilang ya? Udah. Baru agak-agak kali ini, Agak-agak Ustadz. hilang Pak Agak-agak Ustadz gini. masih. Agak-agak hilang. Iya. Ya, berarti. Ini saya di sini mau diapain lagi nih Pak Ustadz? Ada tong, ada ini. Saya suruh gimana? Ya, nih saya mau jelasin ke abang, ya. Ini nanti saya mau kasih pelajaran ke abang bagaimana azab Allah Subhanahu Wa Taala di neraka yang begitu dahsyat. Ada yang diseret oleh malaikat, ada yang dipantek di tembok neraka jahanam, dipanggang dengan api neraka yang begitu panasnya luar biasa. Ada juga yang disuruh masuk ya ke dalam kubangan bara api yang besar dan macam-macam. Banyak adab yang begitu dahsyat di neraka. Saya ya nanti Allah. dibakar di tong. Bang, nggak boleh begitu bang, ya. Yang namanya obat-obat terlarang itu dilarang dalam syariat Islam, Ya, Pak. ya, diharamkan, nggak boleh. Kata Rasulullah SAW, arbaatun la yajiduna rihal jannah. Ada 4 golongan orang yang nggak bakal cium harumnya surga. Golongan apa aja itu Pak Ustadz? Yang pertama kata Rasulullah al-bakhil, orang yang pelit. Yang kedua al-manan, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan ibadah yang dia lakukan. Yang ketiga akun liwalidehi, anak yang durhaka kepada orang tua. Yang keempat mudminu khamrin, orang yang doyan konsumsi segala sesuatu yang memabukkan. Termasuk saya dong Pak Ustadz. Ya kalau kagak tobat. Tapi kalau sebelum ajal kematian datang, bertobat taubatan nasuha, maka diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tinggal tergantung abang deh. Sekarang abang mau bertobat gak taubatan nasuha? Mau tobat Pak Ustadz. Kalau mau bertobat ikutin pelajaran yang ada di sini. Yang kayak apa Pak Ustadz? Nanti dulu, saya harus tahu dulu kayak apa. Katanya mau bertobat. Ini pelajaran tujuannya untuk membangkitkan semangat kita untuk bertobat dan membuat efek jerah kita agar tidak melakukan kemaksiatan yang nanti balasannya adalah azab di nerakanya Allah. Mau masuk neraka? Nggak
mau Pak Ustadz. Ya udah sekarang ikutin. Ayo coba santri. Ya. Mana? Sini bang, abang liatin dulu aja bang. Nanti dulu Bang. Udah abang sekarang liatin dulu aja. Ini saya mau kasih Abang contoh. lihat dulu aja, Ya. abang lihat dulu aja. Gak usah bingung bang, gak usah bingung. Ya. Abang gak usah takut, abang tenang dulu. Abang Coba santri, saya minta bawa ini nih. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak Ustadz, apa itu Pak Ustadz? Aduh, Abang tenang dulu ini, tenang. saya mau diapain tuh Bang? Enggak, udah abang sini dulu bang. Ayo bang. Sini. Allahu Akbar. Mau begini anda pakai takut. Kita Itu saya semua mau diapain Pak Ustadz? kita semua yang mati nanti bakal dibungkus sama kain kapat. Lihatin dulu makanya. Ya, coba saya minta ini. Udah kepul begini nih bang. Ustadz udah kepul Ustadz, begini. Ustadz. Perhatiin ya bang. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim Pak Ustadz, apa itu Pak Ustadz? Bang. TV nyala Pak Ustadz. Iya bang. Ini Nanti saya dibakar kayak itu Pak Ustadz. Takut Pak Ustadz, takut Bang. Iya saya tahu bang. Pasti takut, semua juga takut bang. Sini abang sekarang abang lihat dulu. Bang, abang jangan ngumpet di belakang saya. Abang udah gede masih takut aja jadi. Lihat dulu ini api doang, ini api. Lihat ini api bang. Situ enak, saya yang takut Bang. Ya sama-sama takut, saya juga takut bang. Bukan masalah enak nggak enak sekarang bang. Bang Ilham, sekarang Bang Ilham sini Bang Ilham. Wah nggak mau Pak Masuk, Bang Ustadz. Nggak mau, nanti saya kebakar kayak itu Pak Ustadz. Ayo bang, abang masuk bang sekarang. Wah enggak. Bang, Ora abang Pak Ustadz. masuk. Gua Bang Fadli, awakku. jadi pegangin aja dong Bang Fadli. Enggak, aku ajur koyo iki Pak Ustadz, kobong Pak Ustadz. Bang Fadli jadi pegangin Nggak aja mau itu. saya, Pak Ustadz. Suruh sini. Siapa yang megang? Ustaz lihat nih, siapa yang megangin? Dia Allah megangin Akbar. saya. Nggak mau Bang, Pak sini, Bang, Ustadz. Bang Ilham. Pak Ustadz aja kalau mau Allah masuk ke Akbar. situ. Bang, udah abang jangan megangin saya terus bang. Ayo bang, abang. Nggak mau. Ayo abang belajar sini masuk. Ayo santri Bang. masuk, santri Ayo pegangin. bang, ayo abang, Diam, diam. abang yang masuk. Ayo. Diam, enggak usah. Diam, enggak mau. Awas, minggir. Ayo bang. Nggak mau. Astagfirullahaladzim. Diam. Awas lo. Lo aja masuk, berani gak lo? Lo gua hajar lo pala lo. Astagfirullahaladzim. Bang, Astagfirullahaladzim. mau ngapain abang? Ayo. Abang lagi diajarin, mau belajar nih, diam. bang. Ayo bang. Bang, istighfar Bang. Ayo, Istighfar. Ayo Bang, istighfar. istighfar Bang. Lepasin. Istighfar Bang. Lepasin. Istighfar Bang. Lepasin. Lepasin. Allahu Akbar. Tadi katanya abang mau belajar. Kenapa sekarang jadi marah-marah? Ya itu kayak begitu Pak Ustadz, dibakar. Masa cara belajarnya begitu Pak Ustadz, dibakar? Cara belajar itu macam-macam. Ini salah satu cara belajar yang memang ada di rumah hijrah. Ya. Udah abang tenang aja sekarang. Abang ikhlas. Ayo Ya. bang, ini praktek namanya, Ayo, Bang. pelajaran praktek. Abang, Bang. Saya sekarang masuk, kalau ada apa-apa Pak Ustadz tanggung jawab. Iya. Iya, Udah, ayo cepat. masuk. Ayo. Ayo, bismillah. Sebentar lagi buka, sebentar ya. Dah. Ayo sekarang jongkok. Jongkok. Ampun Pak Ustadz. Ayo Bang Ilham. Jongkok, iya. Lurusin kakinya ke sini. Nah. Dah. Ini tangan dimasukin. Nah. Ampun Pak Gitu, ya, Ustadz. gitu. Wes meneng ae nang kene. Istighfar sing akeh, banyakin istighfar. Ya, oke, ya. Bang Fadli, tutup matanya Bang Fadli. Ya, mungkin dia takut kalau lihat api. Ampun benda ini Pak Ustadz. Ini tutup mata, Bang, biar Abang nggak ngerasain ketakutan. Ya, udah Abang tenang dulu sekarang ya. Abang tenang dulu. Jawab ya kalau ada apa-apa. Insya Allah Ustaz tanggung jawab nanti. Ayo. Coba saya minta bara apinya. Ampun Pak Ustadz. Ayo santri, baranya masukin. Ampun Pak Ustadz. Ya Allah, Bang. ampun ya Allah. Banyakin istighfar Bang. Astagfirullahaladzim. Sebentar lagi bara apinya bakal kita tuangin ke badan Abang. Ampun Pak Ustadz. Ayo santri, baranya tuangin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Bang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bang. Bang, astagfirullah. Bang, istighfar, Bang. Istighfar, Bang. Istighfar, Bang. Panas Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ampun. Bang, tenang Bang. Istighfar Bang. Ampun, Pak Ustadz. Bang, Ampun. Bang, buka matanya Bang.
Buka matanya bang. Istighfar Bang. terus, istighfar terus. Bang. Istighfar terus. Istighfar bang. Abang sekarang lihat. Badan abang ada yang kebakar gak? Coba abang lihat, coba Abang perhatiin lihat. bang. Perhatiin. Ada yang kebakar gak? Kebakar Pak Ustadz rasanya. Kebakar. Rasanya. Nih, Kebakar sekarang. hancur, Pak Ustadz. Sekarang nih abang lihat nih bang. Rasanya. Nih bang. Nih, abang pegang nih bang. Pegang bang. Nih. Apa ini bang? Kok bisa jadi es batu Pak Ustadz baranya? Abang kita tuangin batu es aja abang udah ketakutan bang. Udah ngerasain panas. Bagaimana nanti azab Allah di neraka yang lebih dahsyat lagi bang. Ampun, saya mau taubat Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya nggak mau badan saya hancur kayak tadi yang dibakar Pak Ustadz. Tolong dibantu gua nih. Ya santri dibantu diangkat. Ya. Ayo dia lemas nih. Dia lemas nih. Deg-degan dia. Dia deg-degan banget ya. Dia diangkat. Digotong aja digotong. Ayo digotong. Ayo pangku bawahnya. Ya. Digotong. Awas palanya. Ayo. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu untuk menjawab dan melaluinya. Amin ya rabbal alamin. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Astagfirullahaladzim. Itu apa Pak Ustadz? Ampun Pak Ustadz, keluarin Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Lagi santai aja nih Ustadz nih, mantep nih. Allahu Akbar. Ini kayaknya Bang Ilham udah sumringah banget kelihatannya. Dia semangat banget Ustadz. Iya Pak Ustadz. Ya Coba udah. sekarang yang ringan-ringan aja Pak Ustadz ya. Jangan yang kayak kemarin ya. Nawar mulu ente. Mau belajar nawar mulu. Allahu Akbar. Yaudah kalau ente mau ringan-ringan nih, ente duduk coba sini duduk nih. Ini beneran suruh duduk Pak Ustadz. Duduk. Kan ini bangkunya Pak Ustadz ini. Udah duduk, bismillah. Wih, enak Pak Ustadz. Bagaimana? Di sini enak. Nyaman ya? Nyaman. Perhatiin baik-baik. Ya, Kalau Pak. yang namanya kursi begini nih, pantasnya buat orang yang sehat. Ya, orang yang sehat pantas duduk di kursi model begini. Maksudnya apa Pak Ustadz? Saya kan sehat ini sekarang. Allahu Akbar. Sehat menurut siapa? Menurut ente? Ya menurut saya lah, emang menurut siapa? Kan saya udah belajar sama Pak Ustadz, berarti saya udah sehat ini, saya sekarang udah merasa sehat ini. Sehat kan baru luarnya doang. Dalamnya apa yang ente konsumsi selama ini? Sabu-sabu Pak Ustadz. Nah, dalamnya hancur. Makanya nih kursi pantasnya buat orang yang sehat. Nah, kalau orang kesakitan kayak ente, ane udah siapin kursinya. Siapa lagi itu Pak buat Ustadz? orang yang sakit. Ya. Ayo, bawa masuk santri. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Aduh, itu kursi ada kawat, ada durinya Pak Ustadz. Sekarang ente pantasnya duduk di sini. Ini tajam Pak Ustadz, kursinya ada durinya nih, kawat nih. Coba ente cek dulu. Coba ente cek dulu. Coba bang cek dulu. Jangan kelamaan duduk di sini nih udah keenakan nih. Orang kalau duduk suka betah. Ini Pak Ustadz, tajam ini. Hancur nanti badan saya Pak Ustadz, pantat saya hancur Pak Ustadz. Nggak mau saya Pak Ustadz. Yang bilang tumpul ini siapa? Nih sini, perhatiin nih, ya. Biar ente pasti nih. Nih perhatiin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim Pak Ustadz. Tajam Pak Ustadz, itu aja hancur Pak Ustadz. Emang tajem, yang bilang Ampun. tumpul siapa? Ayo sekarang, ente duduk sini. Nggak mau Pak Ustadz. Pak Ustadz aja yang duduk situ. Bang, ayo bang, Nggak sini. mau Ayo saya. bapak sini bang. Hancur pantat saya. Ayo coba santri dibantu nih, ya. Ayo bang sini. Ayo bang. Diam. Ayo pegang. Diam. Gue tampol ya.
Diam, gue nggak mau, diam. Bang. Diam, bang. Diam. Udah bang. Nggak boleh. Minggir, gue bisa duduk sendiri, nggak usah dipaksa-paksa. Udah. Udah. Dia duduk sendiri. Dia bisa duduk sendiri, biarin. Udah duduk sendiri dia, biarin. Udah pinggir, udah. Stand by situ aja, udah. Dan sekarang coba duduk sendiri deh. Ini berani apa enggak nih? Kalau nggak berani tutup mata. Berani nggak? Jangan hancur, bang. Tempat saya hancur. Bang, abang kan belum nyoba. Abang udah bilang pantatnya hancur. Kecuali abang udah coba ada darah-darahnya baru pantat abang hancur namanya. Coba sekarang abang tutup matanya dulu sih. Sini. Abang matanya tutup dulu. Biar abang juga nggak takut. Udah abang tenang dulu, udah. Sini tenang, diam. Dah. Abang udah nggak ngeliat kan? Astagfirullahaladzim. Nggak kelihatan apa-apa ini malah. Iya udah makanya justru nggak kelihatan apa-apa. Abang jadi tahu sekarang sini. Coba abang. Nggak usah bingung, abang nggak usah Jangan duduk sebelum saya suruh duduk. Ya, bang. Sekarang pelan-pelan. Abang mundur dikit pelan-pelan. Kalau saya bilang bismillah nanti abang duduk ya bang? Iya. Ayo bang, saya abang duduk bang. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Ustaz, ampun. Aduh, nih berdarah ini Ustaz, badan saya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Istighfar bang. Buka mata aja bang, istighfar lihat bang. Lihat bang, lihat. Ada pantat abang, lihat. Pantatnya ada yang berdarah nggak? Badannya berdarah nggak? Lihat. Coba periksa. Astagfirullah. Ini hancur nggak nih bang? Coba lihat bang. Nggak ada bang, ada yang hancur. Lihat nih bang. Lihat tuh sekarang kalau udah melek. Coba Lihat. lihat. Abang duduk di apaan nih? Coba lihat Kok bang. jadi gabus? Nanti di neraka orang-orang yang suka bermaksiat tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diberikan makanan dari pohon zakum. Apa itu Ustaz? Buah yang dipenuhi dengan duri yang tajam-tajam, Bang. Ini tadi yang saya kasih lihat Abang cuman kursi yang dipenuhi dengan kawat yang berduri. Nanti kalau Abang nggak bertobat di neraka, itu buah dijelin masuk ke dalam tenggorokannya Abang. Astagfirullahaladzim. Nggak mau Pak Ustaz, saya Pak Ustaz. Mau tobat aja saya Pak Ustaz. Ya udah sekarang. Bimbing saya Pak Ustaz. Sekarang kalau Abang mau bertobat, itu harus benar-benar dari dalam hati, Bang. Abang harus menyesali perbuatan yang Abang lakuin. Abang harus meninggalkan perbuatan dosa itu buat selamanya, Bang. Jangan kembali lagi buat melakukannya walaupun cuma sedikit, Bang. Bang. Iya Pak Ustaz. Abang sekarang masuk ke dalam proses yang paling terpenting di dalam pelajaran yang ada di rumah hijrah, yaitu proses mengingat kematian. Sebentar lagi abang akan kita kafanin dan kita masukkan ke dalam liang kubur. Ini proses tetap harus berjalan, Bang Fadli. Astagfirullahaladzim. Ayo, Bang, abang rebahan, Bang. Istighfar terus, Bang. Jangan berhenti, Bang. Istighfar terus, Bang. Astagfirullahaladzim. Ayo diingat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Buka ini nih. Tunggu sini tuh ya. Jangan diket dulu. Biar. Astagfirullahaladzim. Buka pintunya, Bang. Apaan Ya, sih? betul, Hah? Bang. Ada apaan sih? Ada apaan? Saya sebenarnya ada apaan ini? Ini siapa nih? Gua ini dia, Bang. Gua ini Ilham, Bang. Ada mana? Bukain dulu. Bukain dulu. Bukain. Disuruh masuk aja dulu, ngobrol baik-baik ya. Ya kita ngobrol dalam aja sini. Ngapain lo Mbak di sini? Buat obat, Pak. Nggak bisa begitu, lo harus ngomong dulu sama gua. Istighfar. Ya. Dia udah rusak, Bang. Udah nggak bisa diapa-apain lagi nih orang. Astagfirullahaladzim. Emang ente Tuhan? Ente bisa nuduh orang sembarangan? Lu udah berkali-kali, Bang, gua bilangin. Ente Keluarga bisa gua ngecap bilangin orang, berkali-kali, gak bakal Bang. bisa berubah. Emang ente siapa? Yang punya kuasa untuk membolak-balikan hati orang itu Allah. Lu udah nggak bakal bisa dibalikin udah hatinya, Bang, biar gimana juga, Bang. Astagfirullahaladzim. Ente jangan sok tahu jadi orang.
Dia udah banyak Pak, udah banyak bikin kecewain keluarga saya juga, udah bikin hancur semuanya Pak. Allahu Akbar. Istighfar, istighfar. Udah, istighfar, istighfar. Ya. Bang, sini. Ilhamnya kemana sekarang? Ilhamnya Abang kemana? makanya abang sekarang jangan ngomong mulu. Abang lihat dulu sekarang. Abang sekarang ini lihat lagi dulu deh, belajar, ya. Lihat Bang. Nih, coba lihat. Bang, Bangun, coba Am. buka. Buka Bang, lihat. Bangun Am. Lu mau ngapain kayak gini? Lu udah berkali-kali lu kayak gini. Lu pasti bakal lu ulangin lagi. Ya, gue ngaku salah, gue minta maaf selama ini. Gara-gara narkoba emang gue jadi nyusahin keluarga, nyusahin lo, gue banyak salah sama lo. Gue minta maaf banget, kasih kesempatan gue untuk jadi lebih baik. Lo yang paling deket sama gue, lo maafin Udah gue. mendingan lu kayak gini, lu mendingan udah langsung dikubur aja gitu. Bang Luhut, istighfar Bang. Kesombongan yang ada dan kemarahan yang ada dalam diri abang ini semua bisikan syaitan. Kullu bani Adam khata'un wa ghairu khata'ina tawabun. Setiap manusia itu punya kesalahan dan dosa, dan sebaik-baiknya orang yang punya kesalahan dan dosa itu yang mau bertobat kembali kepada Allah. Iya Pak, saya ngerti Rat. Mending sampai almarhum mama meninggal aja dia nggak datang juga. Orang. Ini Ya, udah gua minta kelewatan ini maaf, orang. gua kan Makanya salah, udah minta parah. maaf. Itu semua karena narkoba dia. Saya tahu, tapi sekarang kan ini kita dalam proses belajar. Abang kasih kesempatan. Mudah-mudahan apa yang dia pelajari di rumah hijrah ini bisa menjadi asbab taubatan nasuha. Amin, Amin. amin. Abang sekarang liatin dulu aja, ikutin proses yang ada. Kalau perlu, saya minta abang buat gotong pada saat kerana ini dibawa ke liang kubur. Iya, kalian dibantuin aja. Ya, bantuin. sekarang ikutin, bantuin, Bang. Kapan nih? La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bang, sebelum kita masukin, saya mau abang ngomong dulu sama orang yang rindu kasih sayang abang, yang pengen banget abang perhatian sama dia bang. Saya udah berhubungan dengan orang yang paling spesial buat abang. Abang lihat, Itu anak saya, Bang. abang ngomong sama dia sekarang nih. Ini video call bang. Mo. Ya, Pak. Maafin Papa, Mo. Kalau Papa punya salah selama ini, gara-gara narkoba semuanya jadi pisah sama kamu. Sama Mama juga cerai. Maafin Papa ya, doain Papa biar dapat jalan yang baik, yang bagus buat ke depan. Jangan ikutin Papa. Jangan ikutin jejak Papa, kamu jadi baik-baik ya. Iya, Pak. Papa sayang banget sama kamu, Mo. Ayo santri, boleh turun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allah. Senantiasa begitu perhatian dan cinta kepada kita dan selalu mengingatkan di dalam hadis-hadisnya bahwa setiap orang yang masuk ke dalam kubur ketika ditinggalkan oleh orang yang dia cinta beberapa langkah kaki, maka malaikat mungkar dan nakir akan bertanya dalam kubur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu untuk menjawab dan melaluinya. Amin ya rabbal alamin. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu?
Ampun ya Allah. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Pak Ustadz, tolongin Pak Ustadz, keluarin. Madinuka? Apa agamamu? Astagfirullahaladzim. Itu apa Pak Ustadz? Ampun Pak Ustadz, keluarin Pak Ustadz. Lihat Bang Luhur nggak kasihan lihat abangnya begini? Kesian Pak. Mudah-mudahan jadi pelajaran yang berharga buat dia. Amin Pak. Ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, gelap Pak Ustadz, ampun. Saya juga minta maaf kalau seandainya istri Bang Luhur ini nggak memberikan informasi ke Bang Luhur untuk ngajak abangnya datang ke sini. Tapi niatnya baik. Karena dia nganggap abangnya Bang Luhur ini udah kayak abangnya sendiri. Dia sayang, dia cinta juga sebagai adik. Emang saya yang ngelarang tadi ya Bang? Saya yang suruh ngejauhin dia Mama. Jangan. Bikin onar doang di. Jangan. Seandainya nanti kalau dia belum sempat bertobat, azab kubur itu nauzubillah begitu pedih, begitu menyakitkan buat orang-orang yang akan menyiapkan bekalnya sebelum ajalnya. Pak Ustadz, itu ada apa Pak Ustadz? Ampun, ampun. Ampun ya Allah, ampun. Tolong Pak Ustadz. Ini kayaknya sempit Pak Ustadz. Ah, kuburannya nyempit. Allahu Akbar. Pak Ustadz, keluarin Pak Ustadz. Ya Allah, ampun, ya Allah, ampun. Pak Ustadz, ini makin sempit rasanya Pak Ustadz. Allahu Akbar. Padahal tanahnya kalau saya perhatiin nggak ada yang bergerak Pak Fadli. Gak ada yang Tapi bergerak kenapa sama- dia ngerasa kejepit ini? Ampun ya Allah, astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah. Pak Ustadz, tolong. Tolong Pak Ustadz. Ini kayaknya sempit Pak Ustadz. Gak bisa napas, tolong Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, dia ngerasa kehimpit, dia minta dikeluarin Pak Ustadz nih. Kasihan gimana nih? Mana sih teman-teman yang lainnya juga nih, gimana coba? Bang Fadli nih. Ya, saya takutnya nanti dia terjadi kenapa-napa nih. Ayo, ayo. Ayo bangun, buka, nyala lampunya, Bang. Nyalain lampunya, nyalain. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bang, abang tadi teriak-teriak kenapa bang? Abang kenapa teriak-teriak, ah? Ada yang datangin saya, ada yang datangin saya. Gede banget itu, berdua. Astagfirullahaladzim. Terus ini terasa sempit Pak Ustadz. Dibantu. Naikin dulu. Cepat, turunkan. Aduh, maafin salahku ya selama ini ya, maafin. Ini gue ngapain kayak gini juga karena gue sayang sama lo. Aku juga pengen jadi Iya. baik-baik ini. Udah abis ini lo jangan macam-macam lagi ya. Ini udah Iya, aku kejadian. janji. Makasih ya Pur ya, lu telah bawa gua ke rumah hijrah ini ya. Jadi gua bisa sadar kesalahan gua juga jadi lebih baik. Setelah ini ya, abang jangan lupa kumpul lagi sama keluarga. Iya, Bang. Datengin adik-adiknya abang. Iya, Bang. Ingat bang, saya dukhulul jannah ghatiur rahim. Haram masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Iya, Pak Ustadz. Ini saudara abang semuanya. Iya, Pak Ustadz. Jangan diputus silaturahimnya. Iya, Pak Ustadz. Percuma amal ibadah sebanyak apa juga kalau memutus silaturahim maka hidupnya nggak berkah. Iya, Pak Ustadz. Balasannya neraka Allah. Iya, Pak Ustadz. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita
wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang mampu menahan emosinya dan juga mampu memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Karena sesungguhnya kemenangan yang terbaik adalah memaafkan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat Amin. semua. Jika Anda takut azab memenggal, siapkan bekal.